Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Damai Tuhan bersamamu. Hari ini adalah Sabtu Imam, Sabtu pertama. Yesus memberikan kuasa yang luar biasa kepada para murid-Nya untuk menaklukkan setan dalam nama Yesus, untuk menginjak ular dan kalajengking, serta menahan musuh-musuh. Hari Sabtu Imam memberikan kesadaran dalam diri setiap imam bahwa Yesus memberikan kuasa untuk bertindak di dalam pribadinya, in persona Christi. Maka seorang imam membawa kuasa Yesus yang melekat di dalam dirinya guna menguduskan dan menyelamatkan umat beriman. Semoga para imam semakin mencintai imamat yang Yesus berikan, anugerahkan, sekaligus rahmat dan kuasa yang sangat besar yang diberikannya di dalam diri setiap imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas misteri-Mu yang Engkau nyatakan di dalam diri Yesus Putra-Mu. Putra-Mu telah menyertakan kami untuk mengenal dan memanggil Engkau Bapa. Semoga kami setia memelihara martabat luhur yang Engkau karuniakan itu sampai kami mati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya.
Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk menjalankan perutusannya. Kesetiaan para murid dalam melaksanakan kuasa perutusan yang Yesus berikan memperlihatkan secara eksplisit tentang runtuhnya kuasa iblis yang menentang kuasa Allah. Yesus pun bersyukur dan bergembira dalam Roh Kudus dengan mengucapkan doa kepada Bapanya. Yesus mensyukuri apa yang diperbuat oleh Bapanya, yaitu menyatakan semuanya kepada orang kecil. Orang kecil yang dimaksudkan oleh Yesus ialah para muridnya. Dan semuanya yang dinyatakan Bapa ialah kuasa Allah yang dialami oleh para muridnya ketika mereka mengusir setan-setan, menaklukkan lawan-lawan. Yesus memperlihatkan mata rantai keterkaitan antara para murid, Yesus, dan Allah Bapanya dalam perutusan mereka. Yesus menyatakan bahwa Bapa telah menyerahkan segala kekuasaan kepada Yesus anaknya. Hanya Bapa yang tahu siapa anak, dan hanya anak serta orang yang kepadanya anak berkenan menyatakan yang tahu siapa Bapanya. Bukan hanya para murid Yesus saja yang mengenal Bapa, tetapi Yesus pun menyatakan Bapanya kepada kita. Sakramen baptis menyatakan kepada setiap orang yang menerima pembaptisan siapakah Allah Bapa. Yesus berkenan menyatakan Bapanya kepada kita, dan baptis menjadikan kita sebagai anak-anak Bapa,
sama seperti Yesus sendiri, dan menjadikan kita saudara-saudari Yesus. Baptis memberikan rahmat dan kuasa yang besar di dalam diri kita, sama seperti kepada para rasulnya. Yesus memberikan kuasa ke dalam diri kita untuk melawan dan menaklukkan kuasa setan lawan kita. Kita wajib bersukacita sebab pembaptisan merupakan permulaan nama dan hidup kita terdaftar di surga. Meterai warga kerajaan surga sudah disematkan di dalam diri kita. Maka tanggung jawab kita ialah memelihara, mempertahankan, dan memperkembangkan martabat sakramen baptis itu. Meterai kehidupan kekal tidak boleh pudar, apalagi sirna dalam diri kita. Yesus menyebut kita berbahagia karena telah melihat perbuatan besar yang telah Bapa lakukan di dalam hidup kita. Orang kecil ini, dari keberdosaan kita diangkatnya, dianugerahi martabat sebagai anaknya, dan diberi jaminan untuk kehidupan yang kekal. Berbahagiakah Anda dengan baptis yang telah Anda terima? Berjuangkah Anda memelihara meterai hidup kekal yang telah Allah berikan? Terlebih, para imam yang telah diberi kuasa yang luar biasa oleh Yesus, yaitu kuasa yang Yesus miliki sendiri. Semoga para imam memelihara iman dan menuntun umat beriman kepada kekudusan dan keselamatan dari Allah. Bagi kita semua yang telah dibaptis, sadarilah kita membawa kuasa Allah di dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan para imam kuasa-Mu sendiri untuk melaksanakan perutusan yang Engkau percayakan kepada mereka. Semoga para imam setia dalam perutusan-Mu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kuasa iblis dengan kuasa tahbisan yang Engkau curahkan ke dalam diri para imam. Perkenankan nama kami terdaftar dalam semarak kemuliaan kerajaan Bapa-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari memelihara meterai baptis yang menjadikan nama kita terdaftar di surga. Dan kita dalam perutusan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.